Menjelang akhir Juni 2021, harga ikan di pasar tradisional Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, mengalami fluktuasi. Terkadang harga ikan turun, namun sehari kemudian bisa langsung mendadak naik cukup signifikan. Kondisi itu membuat para pedagang ikan kebingungan. Pasalnya mereka tidak mengetahui apa penyebab pasti naik turunnya harga ikan. Menurut pedagang, kondisi cuaca ekstrim yang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya belakangan ini membuat hasil tangkapan ikan nelayan juga naik turun. Ketidakstabilan harga ikan itu menurut pedagang terjadi sejak 4 hari terakhir. Namun pedagang juga mengatakan jika harga ikan cenderung naiknya daripada turun. Omset para pedagang juga diakui turun hingga hampir 50% dari hari biasanya. Macam-macam harganya, ada yang 30, ada yang 25, ada yang 50, Jenis, ada yang 60. jenis ikan apa aja tuh Bang? Tuna, tongkol tenggiri, dencis, simba. Naik nggak Bang? Hah? Ada naik apa turun Bang? Apanya? Harga-harganya? Harganya turun naik itu. Hari ini Bang? Hari ini ya stabil. Stabil ya? Ya, Aman Bang ya? aman. Meski sebagian besar harganya naik, namun pasokan ikan masih cukup lancar. Adapun harga ikan yang naik antara lain, tongkol dari Rp25.000 menjadi Rp30.000, ikan sarden dari Rp28.000 menjadi Rp32.000, ikan blue marlin dari Rp50.000 menjadi Rp53.000, dan tuna dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. 100 personil Brimob dari Kompi 1 Batalion B Polda Lampung Selasa siang resmi akan menempati markas baru di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Keberadaan markas Brimob itu untuk membantu meningkatkan keamanan di tengah masyarakat. Mako Kompi 1 Batalion B Bogor, saat Brimob Polda Lampung. Siap! Laksanakan. Sebelum memfungsikan Mako Brimob Anak Tuha, seluruh pasukan akan diberikan pelatihan keamanan dan administrasi selama 2 hari. Pengalaman dan pikan di lapangan. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada Sesuai fungsinya, pasukan Brimob akan membantu mengatasi gangguan keamanan di tengah masyarakat berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi, bersenjata api, bom, bahan kimia, dan radioaktif. ada warna tersendiri hadirnya Mako Adalah masyarakat sudah merindukan kita kehadiran sini karena memang dari awal kita memang diharapkan betul untuk menciptakan situasi dan kondisi di sini aman dan tertib. Jadi makanya setelah Pak Bupati menyampaikan seperti itu, kita langsung kejar dan langsung kita olah ini sehingga dikelola sehingga lebih cepat. Dengan respon cepat dari Satrimo Polda Provinsi Lampung, begitu kita himbahkan kemarin langsung diisi, langsung ditempati, dan hari ini sama-sama kita saksikan, sama-sama memberikan pelatihan yang ada di Mako kita, di Kompi kita ini. Di Lampung Tengah, kini memiliki 2 markas Brimob. Selain di Kecamatan Anak Tuha, sebagai markas terbarunya, Mako Brimob pertama di wilayah ini, yakni di Kecamatan Gunung Sugih. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Selanjutnya harapan saya kepada para instruktur agar memberikan segala pengetahuan. Fenomena sumur bor baru yang menyemburkan air hangat di Desa Sidoda di 1 Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan menggegerkan warga. Air hangat terus keluar ke permukaan padahal tanpa bantuan mesin air. Sehari-hari, sumur ini kini banyak didatangi warga yang ingin mandi. Keramaian biasanya terjadi pada pagi dan sore. Meski belum teruji secara alamiah, namun menurut warga yang mandi, air hangat dari sumur milik Subadri ini bisa menimbulkan rasa bugar yang lebih dibandingkan dengan mandi air biasa. Waktu pertama megang air itu rasanya itu tengcerkit kayak ditusuki jarum.
Terus rasanya. Kalau sekarang ini gimana? Lebih segar apa gimana? Ya habis mandi air hangat, itu rasanya enak, agak enteng badan gitu. Agak enteng. Iya. Ini baru pertama atau gimana mandi? Kalau saya baru pertama kali ini. Baru pertama. Masalahnya kalau sore pagi itu agak ramai bener itu orang mandi itu. Sumur ini terletak di samping rumah Subadri. Sumur bor dikerjakan selama 3 hari dan selesai digali pada hari Jumat lalu dengan kedalaman 85 meter. Penggalian akhirnya dihentikan karena dari dalam lubang sumur terus menyemburkan air hingga ke permukaan. Ngebor itu selama 3 hari setengah 12 tepatnya siang hari Jumat. Alhamdulillah keluarlah air itu. Nah, sebelum keluar itu kan kita emang udah persiapan materialnya kayak casing segala macam, mesin udah ya. Jadi habis pulang Jumat aku lihat sini, nah air alhamdulillah banter kan udah keluar kan. Subadri berharap air hangat dari sumurnya ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar seperti mengairi sawah maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Subadri saat ini membiarkan warga yang datang ingin mandi, namun dimintanya tidak dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti terkait masalah gaib. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Jika biasanya melukis itu menggunakan media kanvas, namun media lukis yang digunakan Saputra Jaya itu sangat unik. Warga desa Tebak Jaya, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat itu justru menggunakan media papan kayu. Setiap hari di rumahnya yang sederhana, Saputra melukis sendiri semua pesanan lukisan yang didapatnya. Ia tidak menggunakan kuas dan tinta, namun sebagai penggantinya menggunakan alat solder listrik yang sudah dimodifikasi. Menurut Saputra, pengetahuan tentang teknis melukis yang disebut pyrografi atau teknik lukis bakar itu didapatnya saat ia kuliah di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Media papan kayu yang digunakannya juga bukan sembarangan. Hanya jenis kayu Melawi yang bagian dalamnya berwarna putih bersih. Ujung solder yang panas akan digoreskan ke permukaan kayu sehingga memunculkan goresan hitam yang membentuk aneka lukisan. Awal mulanya saya sempat beli alatnya itu juga masih rakitan asli, rakitan pribumi, itu bukan yang impor. Nah, bermodal dari itu sih awalnya saya coba memulai usaha lukis bakar yang alhamdulillah ini sudah berjalan yang intens, memang sudah 1 tahun ini, tapi mulai belajar otodidak mungkin 3 tahun yang lalu lah, seperti itu. Saputra biasanya mengerjakan berbagai pesanan bentuk lukisan, di antaranya foto pribadi atau keluarga, foto prewedding, hewan, hingga pemandangan. Satu lukisannya dihargai antara Rp200.000 atau lebih tergantung kerumitannya. Satu karyanya bisa menghabiskan waktu 2-5 jam. Jika biasanya Saputra bisa mendapat hingga Rp5 juta, selama masa pandemi penghasilannya menurun hingga 100% lebih. Untuk tambahan pemasukan, ia juga membuat aneka kerajinan dari kayu seperti meja, kursi, hiasan rumah, dan lain-lain. Ia pun sudah mengirimkan pesanannya hingga Sumatera Utara, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Bandung. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.